Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Jumat 9 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners Kejaksaan Negeri Tulungagung menetapkan tersangka Kades Batang Saren, Kecamatan Kauman, Ripangi dalam perkara korupsi keuangan desa tahun 2014 hingga 2019 pada Kamis 8 Agustus 2024. Ripangi langsung ditahan bersama tersangka lainnya, Bendahara Desa Batang Saren Komuroji. Keduanya turun dari ruang penyidikan Kalsipitsus Kejari Tulungagung, yakni sekira pukul 16:21 WIB, yakni menggunakan rompi tahanan Kejari Tulungagung. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. David Yohanes, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Kepala Desa Batang Saren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Ripangi kemarin ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung. Bersama Ripangi, Kejaksaan Negeri Tulungagung juga menetapkan tersangka lain yaitu Bendahara Desa yang bernama Komuroji. Keduanya dikawal dari ruang pemeriksaan pidana khusus yang ada di lantai 2 gedung Kejaksaan Negeri Tulungagung menuju ke mobil tahanan, lalu dibawa atau dititipkan ke lapas kelas 2B Kabupaten Tulungagung selama 20 hari ke depan. Selama proses penahanan ini, Kejaksaan Negeri Tulungagung akan mempercepat proses pemberkasan sehingga keduanya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Ripangi dan Komuroji diduga melakukan persekongkolan untuk penyalahgunaan keuangan desa dari tahun 2014 sampai 2019. Salah satu contoh penyalahgunaan itu adalah uang sewa tanah kas desa yang seharusnya itu masuk dalam pendapatan asli desa justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa. Selain itu, bendahara desa juga secara terpisah juga melakukan dugaan korupsi yang tidak diketahui oleh kepala desa. Jadi ada hal-hal yang keduanya itu perkaranya terpisah. Dan dugaan korupsi ini sebenarnya sudah dilakukan penyelidikan sejak tahun awal 2022. Namun memang karena rentang waktu korupsinya itu panjang dari tahun 2014 sampai 2019, maka proses auditnya juga panjang, proses penyelidikannya juga panjang, sehingga proses menaikkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan pun baru dilakukan di tahun 2024 ini. Sebelumnya memang belum ada penetapan tersangka, namun kemarin itu ada langsung penetapan tersangka dan langsung pelimpahan tahap 2 ya, dari jaksa penyidik menuju kepada JPU, sehingga keduanya bisa langsung dilakukan penahanan. Sebelumnya Kepala Desa Batang Saren ini juga diduga bersikap tidak kooperatif karena sebelumnya itu kan kejaksaan mengindikasikan ada kerugian negara sebesar 780 juta. Dengan kerugian sebesar ini, kepala desa dianggap berupaya untuk menghalang-halangi proses penyelidikan, sehingga pada Oktober 2022 lalu Kejaksaan Negeri Tulungagung ini melakukan penyitaan sejumlah dokumen dan juga komputer di kantor desa Batang Saren ini. Di dalam penyitaan ini juga ada sejumlah stempel yang digunakan untuk laporan fiktif keuangan desa. Dengan penahanan keduanya, maka saat ini Kejaksaan Negeri Tulungagung masih mempunyai tanggungan 2 perkara korupsi lain di tingkat desa, yaitu di Desa Tambaharjo, Kecamatan Sumberkempol yang sudah masuk ke tahap penyidikan, dan di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat yang baru kemarin itu juga dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Demikian Adila yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, yakni Tri Sutrisno. Berikut untuk ketayangannya. Sorry. Tengah.
Mana? Ya, Pak, tadi terkait dengan penetapan tersangka bangsa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada hari ini ya, tanggal 8 Agustus 2024, kita telah melakukan penetapan tersangka terhadap atas nama RI ya, selaku Kades, kemudian yang kedua KR selaku bendahara pada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dan pendapatan desa pada tahun 2014 dan 2019. Polemik pernyataan Eksekjen Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy tentang transparansi anggaran turut membuat geram para kader PKB di Kabupaten Sampang, Madura. Bahkan DPC PKB Sampang terpaksa mengambil keputusan untuk melapor ke pihak kepolisian setempat mengingat sangat mencemarkan nama baik Partai PKB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Hanggara Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pantauan di lokasi jalannya laporan ke Mapolres Sampang dipimpin oleh Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Sampang Musada Khalili didampingi kuasa hukum Ahmad Bahri. Begitupun juga mendampingi politisi dari Partai PKB yakni Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol. Berdasarkan komentar Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Sampang Musada Khalili, pernyataan yang disampaikan oleh ex-sekjen PKB Lukman Edy tentang PKB tidak transparansi dalam hal keuangan itu adalah fitnah dan sangat mencemarkan nama baik Partai PKB, sebab semua sudah ada aturan dan mekanismenya mengenai semua anggaran tersebut, mulai dari anggaran parpol, pileg, pilbub, dan semacamnya. Sejauh ini persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Barreskrim, kemudian ke Polda Jatim, dan saat ini DPC PKB Kabupaten Sampang yang melapor ke Polres Sampang sebagai dukungan. Sementara berdasarkan komentar kuasa hukum dari DPC PKB Kabupaten Sampang, Ahmad Bahri, perbuatan terlapor telah menyerang kehormatan dan nama baik pengurus Partai PKB secara keseluruhan, mulai dari tingkat DPP, DPW, DPC hingga ranting. Kemudian perbuatan itu termasuk penyebaran berita bohong atau hoax sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang ITE dengan ancaman 2 tahun penjara. Demikian rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Sampang Musada Khalili dan kuasa hukum dari DPC PKB Sampang Ahmad Bahri. Berikut untuk ketayangannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terlapor yaitu Muhammad Lukman Edy itu perbuatan menyerang kehormatan nama baik pengurus partai PKB, DPP PKB secara keseluruhan, dimulai dari tingkat DPP, DPW, DPC sampai ke ranting, sehingga ini karena bicaranya adalah pengurus. Ini adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik pengurus dan penyebaran berita bohong. Ini dalam rangka melaporkan Bapak Lukman Edy yang telah menyampaikan bahwa ada ujaran atau ada fitnah dianggap itu melanggar undang-undang ITE. Lukman Edy menyampaikan bahwa PKB ini tidak transparan dalam masalah keuangan, sementara bahwa masalah keuangan itu sudah ada aturan yang sudah diatur, mulai dari urusan dana panpol, dana pileg, dana pilkada, dana pilpres itu sudah ada. Tribuners, 2 tersangka dugaan kasus korupsi di Bank Papua Cabang Enaro, Paniai, Papua Tengah beserta barang bukti telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Adapun penyerahan berlangsung di Lapas Abipura, Kota Jayapura, Papua. Diketahui Kasipitsus Kejaksaan Negeri Nabire Taufik Purwanto turut membenarkan penyerahan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua. Calvin Elois Erari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila, terkait dengan penyerahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi yang dilakukan di
Bank Papua cabang Enarutali Paniai ini sudah telah diserahkan ke PJU di Jayapura dan di sini setelah dikonfirmasi Kasih Pitsus Kejari Nabire Taufik Purwanto menyampaikan bahwa kedua tersangka ini berinisial P dan AW, di mana proses penyerahannya sudah dilakukan dan nantinya selanjutnya jaksa penuntut umum akan melakukan pelimpahan lagi ke pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di Jayapura. Nah, sementara Taufik pun juga menjelaskan bahwa P dan AW ini sendiri merupakan analisis kredit di Bank Papua cabang Enarutali Paniai, dan juga mereka menjadi tersangka karena telah melakukan kredit fiktif. Jadi setelah melakukan kredit fiktif, mereka pun juga langsung dalam bentuk membuat identitas palsu hingga mencairkan uang sebesar 17.900.000. Nah, akibat perbuatan mereka akhirnya mereka saat ini sudah diserahkan ke PJU Jayapura. Demikian Adila dan juga Tribunas. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasih Pitsus Kejari Nabire Taufik Purwanto. Berikut untuk ketayangannya. Kejaksaan Negeri Nabire telah melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada tim jaksa penuntut umum. Pelaksanaan tahap 2 dilaksanakan di Lapas Abepura. Dalam perkara tindak pidana korupsi ini telah ditetapkan 2 tersangka atas nama inisial P dan atas nama inisial Awi. Tersangka P dan tersangka Awi merupakan analis kredit dari Bank Papua cabang Enarutali, melakukan kredit fiktif dengan cara membuat beberapa identitas fiktif, sehingga dia melakukan pencairan kredit tanpa ada dasar hukum yang jelas. Kemudian hasil perbuatan dari mereka digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini dilakukan dalam rentang waktu pada tahun 2015 hingga 2017. Perkara ini dilakukan di Sekira 10 anak di bawah umur asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus berhadapan dengan hukum, yakni mereka terjerat kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang telah terjadi di beberapa lokasi yang berbeda yang ada di kota Palangkaraya. Mau liburan gratis keliling Indonesia? Beli Aqua yang banyak. Kirim stok Aqua ke sini ya. Nivea Men Vitamin Scrub dengan 100 kali vitamin C. Lawan noda hitam, lindungi dengan Men Cream. Buktikan sekarang. Lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Hermana Antoni, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kami informasikan bahwasannya tim Arema FC baru saja meluncurkan jersey home untuk musim. Ya baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, benar sekali bahwa 10 anak di bawah umur asal kota cantik Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah harus berhadapan dengan hukum. Bagaimana tidak, mereka terjerat kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di beberapa lokasi ataupun beberapa titik yang ada di kota Palangkaraya. Dan dari informasi yang didapat, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH tersebut kini tengah dilakukan proses penyelidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Palangkaraya. Saat dikonfirmasi oleh tribunkalteng.com kepada Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Palangkaraya, Dewi Santosa membenarkan kejadian tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah menugaskan sejumlah 10 orang pembimbing pemasyarakatan atau PK pertama untuk pemberian pendampingan kepada 10 anak tersebut. Dirinya melanjutkan pihaknya telah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap ABH tersebut.
Dan sebelumnya dirinya juga mengatakan bahwa telah dilakukan pendampingan oleh tim PK. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang berisi latar belakang ABH dan rekomendasi sebagai pertimbangan hakim saat memberikan hukuman yang nantinya juga akan diserahkan. Menurutnya sesuai dengan amanat undang-undang hukum di lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA adalah pilihan terakhir terkait hal tersebut. Sehingga dirinya mengatakan bahwa lebih mengutamakan hak-hak anak seperti hak pendidikan karena ABH tersebut masih berstatus pelajar. Dirinya juga mengatakan status ABH tersebut masih berstatus sekolah di sekolah yang berbeda-beda di kota Palangkaraya. Dirinya mengatakan bahwa PK Bapas Palangkaraya tidak bisa mengesampingkan hal tersebut sehingga pemidanaan alternatif masuk dalam hal memberikan rekomendasi seperti pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat atau pengawasan. Dan lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa kejadian anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana curanmor tersebut bukan merupakan kali pertamanya yang terjadi di kota Palangkaraya. Bahkan dirinya mengaku sudah melakukan penanganan terkait curanmor yang berada di kota Palangkaraya beberapa waktu yang lalu. Dirinya mengatakan merujuk dari PK Bapas Palangkaraya telah melakukan pendampingan untuk perkara-perkara yang berbeda, sehingga peran orang tua dalam pengawasan di luar institusi pendidikan juga sangat penting. Dan terakhir dirinya mengatakan bahwa yang paling penting pengawasan untuk menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan, karena dirinya beralasan anak-anak yang baru menginjak masa remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sedang mengeksploitasikan minat mereka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Tribuners, Partai Demokrat resmi mengumumkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Utara atau Kaltara jelang Pilkada Kaltara 2024. Diketahui pasangan Jansen TP dan Suratno yang menjadi jagoan Partai Demokrat di Pilkada Kaltara 2024. Diketahui penyerahan rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kaltara, Jansen TP Suratno diserahkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Edi Nugroho, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Ya, pada hari Kamis malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di kantor DPP Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dikenal dengan AHY menyampaikan surat rekomendasi dukungan untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara kepada pasangan Jansen Tipapadan dan Mayor Jenderal Purnawirawan Suratno. Jansen TP merupakan wakil gubernur Kalimantan Utara sekarang yang dipastikan akan maju melawan gubernur incumbent yaitu Zainal Arifin Palewang pada Pilkada 2024. Jansen TP sendiri merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Utara yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sementara pasangannya yaitu Suratno merupakan mantan Danrem Maharaja Lila Kalimantan Utara pada tahun 2020 yaitu yang pertama kali sebagai Danrem, merupakan purnawirawan TNI yang berpangkat terakhir Mayor Jenderal. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dengan posisi sekarang mengantongi 6 kursi, sehingga masih butuh 1 kursi lagi untuk bisa melenggang dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara. Dalam pesannya, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pasangan ini cukup ideal karena dinilai dengan pengalaman
di Kalimantan Utara, di mana sebelum sebagai wakil gubernur dan SNTP juga menjabat 2 periode sebagai Bupati Malino di Kalimantan Utara. Sementara dengan pengalaman Suratno sebagai Komandan Korem di wilayah perbatasan juga dinilai berpengalaman dalam manajemen di Kalimantan Utara. SNTP dalam penyampaian singkatnya juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Pak Suratno siap mengemban amanah jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2024-2029. Demikian Adila menyampaikan dari Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Papua Barat Daya menggelar rapat dalam rangka Pekan Olahraga Nasional PON 21 di Aceh, Sumatera Utara. Rapat tersebut berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 7 Agustus 2024. Ketua Umum KONI Papua Barat Daya, yakni Muhammad Musad, mengatakan bahwa Papua Barat Daya ingin berpartisipasi dalam ajang PON 21 tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Sorong. Aldi Tamge, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih host Adilah yang dapat kami kabarkan dari Sorong, Papua Barat Daya bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Papua Barat Daya menggelar rapat dalam rangka Pekan Olahraga Nasional 21 di Aceh, Sumatera Utara. Rapat tersebut berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 7 Agustus 2024 kemarin. Ketua Umum KONI Papua Barat Daya Muhammad Musad mengatakan bahwa Papua Barat Daya ingin berpartisipasi dalam ajang PON 21 itu. Jadi dia menyatakan bahwa tidak ada istilah tidak siap, pihaknya juga harus selalu siap. Dia bilang hal itu merupakan perintah dan telah diberikan kemudahan guna mewakili Papua Barat Daya dalam ajang PON itu tanpa melalui tahapan kualifikasi. Pengurus KONI Papua Barat Daya di masing-masing cabang olahraga atau cabur sudah bekerja dengan penuh kesungguhan dan hari ini pihaknya lagi dan kemarin pihaknya lagi rapat guna menindaklanjuti terkait kesiapan PON di Aceh, Sumatera itu. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan hibah anggaran pembinaan yang diperuntukkan kepada atlet PON itu di masing-masing cabang olahraga senilai 10 miliar. Meskipun tidak menargetkan juara dalam ajang PON itu, tetapi pihaknya merasa bangga ikut berpartisipasi dalam ajang PON tersebut. Pihaknya juga berusaha mendapatkan dukungan-dukungan lainnya dan mengharapkan teman-teman perusahaan yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong maupun yang ada di wilayah Papua Barat Daya agar dapat memberikan dukungan sponsor yang akan pihaknya nantinya mengundang terkait perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Barat Daya guna membicarakan agar dapat memberikan kontribusi kepada atlet-atlet cabang olahraga yang nantinya diberangkatkan ke Aceh, Sumatera Utara pada ajang PON 21 tahun 2024 di Sumatera Utara. Demikian host Adila yang dapat kami kabarkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua KONI Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, berikut untuk ketayangannya. Iya, sudah tahu itu. Ya, jadi kita ini kan provinsi baru, ya, yang diminta, diharuskan untuk berpartisipasi dalam PON. Jadi tidak ada istilah tidak siap, kita harus selalu siap. Apalagi ini perintah dan kita juga sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan karpet merah untuk bisa mengikuti beberapa cabur tanpa melalui proses kualifikasi. Oleh karena itu kita Papua Barat Daya akan siap mengikuti PON ke-21 di Aceh dan Medan pada September 2024 ini. Persiapan dengan penuh keterbatasan
Tribuners Ponidi, penyanyi asal Jember, Jawa Timur, kini viral di media sosial lantaran menambahkan kata sekop saat melantunkan lagu. Berkat kata sekop itulah penyanyi yang bekerja sebagai pegawai Kesra pemerintah desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Jember, tersebut diundang stasiun televisi swasta Indonesia. Meski demikian, sebelumnya Ponidi juga membuat konten cover lagu cukup banyak yang diupload di YouTube Ponidi Official sejak tahun 2019. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Imam Nawawi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, Ponidi Sekop menjadi penyanyi yang cukup viral akhir-akhir ini setelah menambahkan kata skop saat menyanyikan lagu Sekecewa itu dalam akun YouTube-nya. Dan penyanyi asal Kabupaten Jember ini saat ini masih aktif menjadi kaur Kesra pemerintahan Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Perjalanannya untuk mencapai tahap ini sebenarnya cukup panjang karena dia sebenarnya telah merintis konten channel YouTube Ponidi Official itu sejak 2019 dengan berisi konten cover-cover lagu. Dan berkat kata skop itulah yang membuat kata nama Ponidi ini melambung, bahkan diundang oleh stasiun televisi nasional untuk menghadiri program acara Brownies. Selain itu, Ponidi juga sempat diundang 2 kali oleh Denny Caknan untuk tampil di akun YouTube-nya yang bernama DJ Production untuk menyanyikan tembang lagu Jawa berjudul RDR dan juga Sigar. Dan beberapa kemarin sudah terbit di akun YouTube milik Denny Caknan. Dan menurut Ponidi saat kami wawancarai kemarin, ketika awal-awal membuat konten YouTube, view yang dia peroleh pun masih sangat sedikit. Bahkan dalam 1 bulan ketika 2019-2020 itu mungkin dalam 1 bulan hanya 1.000 penonton dalam 1 bulan. Bahkan di TikTok mungkin cuma 500 pengunjung saja yang melihat konten-konten YouTube-nya. Karena memang saat itu Ponidi masih tidak begitu fokus untuk membuat konten lagu karena dia masih sibuk untuk mengurus warga di desa Balung Kidul. Karena ketika 2020 hingga 2022 itu seluruh perangkat desa fokus untuk penanganan pandemi virus corona, sehingga kesibukannya sebagai perangkat desa itu lebih padat, sehingga program tayang untuk upload konten di YouTube-nya tidak begitu sering, bahkan mungkin hanya 1 bulan atau 2 bulan sekali baru diupload. Namun setelah pandemi COVID-19 ini dicabut statusnya oleh pemerintah, aktivitas Ponidi di perangkat desa lebih longgar dan tidak begitu sibuk, sehingga dia lebih fokus untuk mengelola konten YouTube-nya dan membuat cover-cover lagu. Hingga pada Mei 2024 kemarin kontennya pun meledak dan viral setelah dia menambahkan senggak kata dan juga kata skop ketika menyanyikan konten lagu, khususnya lagu berjudul Sekecewa itu, yang akhirnya menjadi bahan branding, bahkan beberapa direpost oleh beberapa YouTuber di Instagram maupun para penggemarnya. Dan hal inilah yang membuat Ponidi sukses dalam pengelolaan konten digital melalui platform media sosial YouTube dan juga TikTok, hingga dia sekarang diundang di beberapa daerah, termasuk kemarin juga sempat tampil di tempat dia sebelumnya belajar, yakni di SMA Balung, untuk menghibur para siswa-siswi yang ada di sana. Dan perlu diketahui teman-teman semua, Ponidi meskipun sekarang namanya trending dan juga namanya sedang naik daun, dia tetap
mengutamakan pelayanan masyarakat di Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena dia masih setia dan masih menjabat aktif sebagai perangkat desa, khususnya mengurusi bagian bantuan sosial. Karena menurutnya dia memulai semua karir itu berasal dari perangkat desa, sehingga ketika ada job yang berbenturan dengan aktivitas perangkat desa, pasti dia akan memilih memending job untuk manggung itu dan mengutamakan pekerjaannya di Balai Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Karena apapun itu pelayanan terhadap masyarakat menurutnya lebih penting dibanding semua hal. Sehingga dia tidak bisa melepas dua jabatan sebagai artis pendatang baru maupun sebagai perangkat desa. Dia tetap akan menjalankan dua-duanya secara konsisten sesuai dengan manajemen dan waktu yang telah ditetapkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Adela yang ada di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Poni di Sokop selaku YouTuber atau penyanyi asal Jember. Berikut untuk ketayangannya. Ya, yang pertama aku seneng banget Mas, soalnya kan alumni sini ya, jadi membawa nama harumnya sekolahan juga gitu. Banyak saya langsung dihubungi, langsung mau saya gitu. Berarti ini setelah pulang dari kantor ke sini langsung berarti? Iya, gitu. Langsung berangkat ke sini, Mas. Oke. Jam 12 langsung, Mas. Langsung cus ya. Ya, untuk antusias peserta tadi ketika sampean perform, sebelum sebelum saya naik aja tadi udah nunggu siapa, Mas Moniti gitu. Waktu acaranya dari Diskominfo turun, tadi langsung bilang Mas Moniti gitu, nyariin saya. Rasanya kan masih nunggu berapa gitu, langsung berapa gitu. Oh iya Mas. Tribuners, Asosiasi Pemerintah Desa di Kabupaten Bone menjelang Pilkada 2024 pecah kongsi. Hal tersebut ditandai dengan terpecahnya persatuan pemerintah desa tersebut dengan dilantiknya Ketua Abdesi Bone Andi Mapakaya Amir oleh Ketua Abdesi Sulsel Andi Mustakim di Cafe RC Teras Jalan Merdeka, Kecamatan Tanete Riatang pada Rabu 7 Agustus 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Wah, Daniar, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih, Adila. Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Bone menjelang Pilkada 2024 pecah kongsi. Hal tersebut ditandai dengan terpecahnya persatuan pemerintah desa tersebut dengan dilantiknya Ketua Abdesi Bone Andi Mapakaya Amir oleh Ketua Abdesi Sulsel Andi Mustakim di Cafe RC Teras Jalan Merdeka, Kecamatan Tanete Riatang pada Rabu lalu. Padahal beberapa hari sebelumnya Ketua DPD Abdesi Sulsel yakni Sri Rahayu Usmi melantik Haji Rusdi yang juga merupakan Ketua Abdesi Bone terpilih di Aula Latia Lindungi Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone pada Senin lalu. Keduanya saling mengklaim suara pemilihan mereka karena mengantongi rekomendasi dari 328 desa yang ada di Kabupaten Bone. Ketua Abdesi terlantik Andi Mapakaya Amir yang saat dikonfirmasi Tribun Timur mengucapkan alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan lancar. Dan ia menampik bahwa di Kabupaten Bone terjadi dualisme kepemimpinan. Menurutnya tidak ada dualisme kepemimpinan di Bone karena mereka semua bersaudara. Mungkin itu yang sempat saya informasikan. Kembali ke Adil. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua DPC Abdesi Bone terpilih Andi Mapakaya Amir. Berikut untuk ketayangannya.
sangat berterima kasih dengan kegiatan ini. Tentunya kan yang kemarin kami laksanakan muscap di Palete, alhamdulillah, dan hari ini kami melaksanakan pelantikan, dan alhamdulillah partisipasi atau kedatangan teman-teman kepala desa dari 24 kecamatan, dan totalnya kan ada 24 yang ada di sana. Yang kedua, tentunya dengan kehadiran beberapa dari OPD, ada dari ketua DPR atau anggota dengan ucapan-ucapan yang kiriman-kiriman dengan dari beberapa ini, termasuk dari Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, alhamdulillah, beserta dengan anggota DPR RI, kami melihat ada Bapak Nurdin Halid. Tribuners, terdapat hal mengejutkan setelah melewati drama protes oleh Ketua Demokrat Toraja Utara Martina Rantai Tondok perihal undangan pemberian rekomendasi oleh DPP Demokrat, yakni akhirnya secara resmi Frederick Victor Palembang atau FVP mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Toraja Utara 2024. Diketahui FVP menjadi satu dari sekian banyak nama yang disebutkan mewakili daerah kabupaten kota masing-masing. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Freddy Samuel, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih, Vanilla, dan selamat siang Tribuners. Jadi benar, Palembang telah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat, tepatnya di kantor DPP Partai Demokrat pada hari Agustus 2024. Ketua Gerindra Toraja Utara ini mengatakan kepada Tribun Toraja bahwa hal tersebut merupakan hal yang